dan sebagai penerus bangsa untuk bisa menjadi lilin kecil tadi, seperti itu. Atau sebagai contoh seperti ini, jika memang kita membantu perekonomian bangsa, dari atasan juga membuat aturan-aturan agar nanti kita dipersulit dan sebagainya. Ada juga isu sebagai kita kabur aja dulu dan sebagainya. Meskipun kita kerja di luar negeri dan sebagainya, kita juga ada aturan untuk membayar pajak dan sebagainya untuk Indonesia. Nah, bentuk kecil yang harus kita lakukan apa untuk bisa menjadi lilin kecil itu? Mungkin ke Bang Sutisna. Jadi bagaimana pengendalian supaya gagasan kembali menjadi yang terdepan untuk berdemokrasi? Itu yang pertama. Yang kedua, yang sudah kita pahami tadi dari pembuka juga, demokrasi sekarang ini mengalami degradasi, ya kan? Semenjak 2014 dan seterusnya sampai sekarang. Terus pertanyaan saya simpel, demokrasi ini apakah sumber masalah atau jalan keluar? Terima kasih. Ya, saya rasa salah satu indikator demokrasi seperti yang dikatakan oleh Habermas adalah adanya proses ruang publik, ya. Adanya, kalau kata Habermas itu demokrasi deliberatif, adanya partisipasi publik. Nah, kita bagaimana meningkatkan partisipasi publik ini? Ya, kita dari anak-anak muda seperti kita ini. Saya masih muda, saya masih ya termasuk generasi milenial, saya lahir tahun 93. Kita senang lah di tengah kegelapan ini, di tengah masih banyak, di tengah masyarakat ataupun mahasiswa atau pemuda yang mungkin hari ini banyak digalang oleh rezim, banyak yang untuk membela rezim, tapi kita masih ada lah lilin kecil seperti KMI ini, seperti Kampus Muda Indonesia yang bisa menjadi cahaya di tengah kegelapan ini. Karena kita lihat bahwa ikhtiar penguasa untuk kembali ke era Orde Baru itu semakin terasa, tapi penguasa lupa bahwa hari ini era demokrasi itu adanya era demokrasi baru, adanya era media sosial. Jadi langkah-langkah kecil apapun penguasa akan betul-betul diperhatikan oleh masyarakat. Akan diperhatikan betul bagaimana mereka ingin membuat kesalahan. Karena kita setiap hari kan segala sesuatu yang hari ini yang tidak pernah yang menjadi rahasia awam selalu terekspos oleh publik. Makanya ketika kesalahan pemerintah, kesalahan penguasa itu mudah sekali dipatahkan. Makanya kita sebagai anak muda harus tetap kritis apapun situasinya. Kita bisa, ya, dengan kita punya handphone, punya gadget, punya medsos, ya kita luapkan apa yang keinginan kita, apa yang kita kritis untuk pemerintah ini. Jangan sampai kita menjadi yang pasif. Kalau kita diam, ada istilahnya kalau kita diam atau bangkit tertindas kan. Makanya kalau kita diam terus, kita akan semakin ditindas oleh keadaan. Dan hari ini demokrasi memang bukan yang terbaik, tapi menjadi pilihan. Karena ketika tidak ada demokrasi itu tidak ada namanya kesejahteraan. Karena berbagai macam sistem pernah dicoba dalam proses berjalan peradaban masyarakat dunia, dan hari ini demokrasi masih menjadi yang terbaik. Bagaimana demokrasi bisa betul-betul melibatkan masyarakat. Demokrasi kita yang dulu kan contoh adanya demokrasi dulu, tukang kayu yang bukan siapa-siapa bisa jadi presiden kan? Akhirnya tapi teori itu bisa, tapi beliau sendiri yang mematahkan itu bahwa sekarang rakyat nggak bisa jadi apa-apa. Makanya kita kembalikan teori bahwa kita rakyat biasa, kita bisa menjadi sesuatu yang besar di kemudian hari. Makanya dengan teman-teman yang masih muda ini harus tetap semangat. Kalau satu rezim ketika dia berjanji dia tidak tepati, kemudian diberi amanah khianat, ya kan? Lalu kemudian dia berkata dusta, ini saya kira akan terjadi distrust. Jadi bagaimana kita pemuda ini mau akan bangkit kalau menghadapi satu perlakuan rejim yang tidak bisa kita percaya, ya kan? Kita di suasana 10 tahun kita harus melihat ke belakang bahwa di saat itu saya termasuk yang ikut bukan sekedar nulis
bukan hanya bicara di televisi, bukan hanya di medsos, demo berkali-kali dengan beliau. Kami demo di berbagai isu, itu kan didengar. Contoh Omnibus Law, itu sampai saya ikut demo, mendemo Ridwan Kamil di Jawa Barat dan tidur di masjid karena bersama sama teman buruh. Nggak didengar. Nah, jadi saya berpikir bahwa loh, mau dibawa kemana? Nah, jadi kalau ada pertanyaan tadi, bagaimana masa depan anak muda ini, ya kan, supaya bisa lebih terdepan. Nah, sementara contoh nih, kemarin saya ngobrol dengan beberapa kawan mengatakan ini kenapa pensiunan TNI itu diperpanjang dari 55 menjadi 60. Nah itu kan pasti kita generasi ini kan, sementara sudah tumbuh bibit yang baru, ya kan? Itu loh. Jadi mestinya sudahlah, maaf ya, toh meskipun tadi di fungsi ABRI, jenderal aktif, saya kritik betul itu. TNI yang sekretarisnya Prabowo, ya kan? Kemudian ada juga kepala bulog, itu kan saya juga ngomong di koran, keras. Sekarang mereka mau membuat RUU, artinya ABRI secara aktif itu bisa berfungsi untuk jabatan sipil. Nah, ini kan seakan-akan mematikan masa muda, mematikan sipil. Karena bagaimanapun begini ya, tentara itu kan kita sudah tahu, tentara itu memang untuk perang, bukan untuk mengurusi masalah-masalah sipil. Jadi kalau misalnya tiba-tiba sekarang ini, dulu 98 di fungsi sudah kita kubur, nah sekarang dihidupkan kembali, itu sama saja dengan ingin mematikan masa depan kita semua yang bukan tentara ya. Nah, bukan tentara pun kita elit. Nah, jadi bagaimana kita bisa bisa ada pertanyaan tadi dari Muhammad itu, bagaimana kita bisa lebih kemuka depan. Loh, memang rejim ini seolah-olah, situasi ini seolah-olah disetting untuk kita ini menjadi bobrok, menjadi rusak. Nah, cuman itu tadi. Kalau kita bandingkan dengan tahun 1908, ya kan, 1928, ya kan, Sumpah Pemuda. Kemudian kemerdekaan kita ini tokoh-tokoh muda, Syahrir, ya kan, Tan Malaka, ya kan, Soekarno dan sebagainya. Yang betul cuma Agus Salim, ya kan. Oke. Tapi mereka itu suasana terjajah, mereka bangkit. Jadi dalam hal ini mestinya sebagai pemuda kita tidak hanya berpikir untuk kita saja. Kenapa? Kalau ternyata misalnya ramalan gosip terjadi, negara yang pecah belah, ya kita kacau juga semuanya gitu. Jadi kita harus bicara, berpikir, kita bisa melihat begini. Anak-anak muda ini, contoh kemarin saya lihat, misalnya saya baca di media, itu anaknya Dono Kasino, ya kan? Itu Palawak Sum. Anaknya Dono, ahli atom, ahli nuklir. Nah itu dia. Bapaknya kerjanya ngelawak, tapi anaknya bisa jadi ahli nuklir. Kemudian ini 3G ini, saya ke Kediri, ke Helpot 3G, itu yang cipta siapa? Orang anak Kediri. Jadi dia bikin penemuan, dia punya rumus, dia tawarkan pengusaha dalam negeri nggak ada mau, dia ke Jepang, dibeli sama pengusaha Jepang. Ini trik ya, Forji. Itu anak Kediri yang ciptakan. Jadi dengan demikian bahwa meskipun suasana kita ini seakan-akan gelap, tadi disebutkan tadi, kemarin demo mahasiswa juga Indonesia gelap, jadi satu, sekarang mau jadi dua, kan itu dia. Tetapi kita jangan mau, ya kan, menjadi manusia gelap. Jangan mau jadi pemuda gelap, jangan. Karena gelap itu kan, ya itu kan, jadi presiden, tapi nggak punya ijazah. Nah itu kenapa poin begitu? Satu. Yang kedua, itu kemarin saya memang tanya masalah bagaimana, itu ada komentar wamen yang mengatakan sudahlah kita nggak betah, kabur aja keluar negeri, kan itu masalahnya kan gitu. Ya itu kemarin itu kan teman saya Immanuel itu kan. Nah, saya bilang ini ngajak orang untuk memang aslinya
itu memang mencerminkan bahwa negeri ini memang dia di pemerintahan kan. Kalau dia dikubur di luar, barangkali boleh saja dia ngomong, tapi pemerintah artinya dia menganjurkan sudahlah pergilah ke luar negeri, ngapain kan itu ya. Nah makanya kemarin saya bilang sudah copot saja Wamen itu kan Wamen terjadi. Jadi suasana seperti ini kita harus memperkuat kecintaan pada negeri ini. Karena apa? Kita menuju kepada historical return, setelah sejarah, bahwa kalau saja zaman dulu para pemuda itu, ya kan, pemuda Tan Malaka, pemuda Soekarno, Soekarni, ya kan, Sahri dan sebagainya, ada Malik dan sebagainya. Mereka itu ya masa bodoh kayak kita, negaranya saja enggak. Pemuda Hatta misalnya kan seperti itu, enggak. Nah jadi saya kira dalam suasana sekalut segelap apapun, tetapi kita jangan pesimis. Kita tetap menjadi lilin, ya kan? Menjadi lilin. Kita harus kembangkan semangat itu karena apa? Ketika terjadi ancaman disintegrasi kerusakan negeri dan pecah bangsa ini, karena perpecahan itu kan bukan sejenis Soviet pecah, ya kan? Kemudian Balkan pecah, ya kan? Itu. Nah, jadi negara-negara itu, nah, di kita ini, kalau rejim ini tidak mau lagi mendengarkan suara anak muda, suara mahasiswa, suara rakyat, saya kira perpecahan dan disintegrasi itu akan menjadi fakta dan akan terjadi. Oleh sebab itu tadi saya setuju kalau rejim sudah tidak mau mendengar rakyat yang ada adalah revolutif. Yang pertama tentu tadi peran pemuda, peran mahasiswa. Subhan al-yaum rijal al-ghad. Sekarang pemuda, besok pemuda. Song-song lah masa depan. Walaupun demokrasinya gelap, kitanya tetap terang. Jadi menurut saya mahasiswa harus tetap optimis. Atmosfernya saja yang gelap, kitanya menjadi juru penerang, penggerak sehingga bisa kembali menjadi bright democracy, demokrasi yang cerah. Kemudian kampus ini kan juga punya misi ya, Tridharma perguruan tinggi, pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat. Jadi nggak bisa kita menjadi orang yang berada di ruangan yang sempit. Para mahasiswa itu bahasa Sunda nama kurung batok. Kurung batok, jadi seperti di dalam tempurung gitu kan. Situ saja tidak, pendidikan, pengajaran, penelitian, research, dan ada pengabdian pada masyarakat. Nah, oleh karena itu di mana-mana perubahan sosial itu dilakukan oleh mahasiswa gitu. Karena memang dia punya misi, punya dharma, ya dharma ketiganya ini. Jadi menurut saya mahasiswa harus kembali ke fitoh dasarnya sebagai orang yang belajar, mengajar, dan memberi pelajaran pada masyarakat. Itu peran mahasiswa. Yang kedua, berkaitan dengan masalah demokrasi, apakah solusi atau masalah? Kalau saya pribadi sebagai muslim, biasanya kan kerasi-kerasi itu ada teokrasi, aristokrasi, ada oligarki, ada mobokrasi, ada demokrasi, banyaklah kerasi-kerasi. Ya. Kalau sebagai muslim yang punya berbasis pada agama, maunya agama sebagai aspek dasar kehidupan bermasyarakat bernegara. Mungkin bahasa kerasi tadi ya teokrasi. Walillahi izzah wali rasulihi walil mu'minin. Kedaulatan di tangan Allah, kedaulatan di tangan Rasul, kedaulatan di tangan orang beriman. Itu maunya, itu kita. Tapi kita juga berada di ruang kesepakatan dalam bermasyarakat bernegara ini. Dan kesepakatan kita adalah demokrasi. Itu masalahnya yang disebut dengan Darul
ahdi wasyahadah, sudah ada dar, gitu kan, negara kesepakatan dan implementasi dari kesepakatan itu. Maka ya kita berangkat dari prinsip demokrasi gitu. Jadi itu karena kita sepakat, beda dengan maunya. Nah sekarang bagaimana demokrasi bisa dijadikan solusi gitu. Jangan dipertanyakan demokrasi itu solusi atau masalah gitu. Tadi sudah jelas filosofinya kan. Sudah kita sepakat demokrasi bisa jadi solusi, bisa jadi masalah, tergantung implementasi, tergantung pada apakah dia memahami tentang misi the founding fathers kita membangun negara atau enggak. Nah sekarang ini demokrasi diacak-acak. Kan Pancasila sudah sepakat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu komitmen. Bagaimana sekarang rakyat berdaulat, begitulah. Itu saja upaya kita sekarang. Kembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. Setelah kedaulatan ini dicuri, dirampok habis oleh sekelompok orang yang namanya tadi oligarki. Itu oligarki ini adalah musuh demokrasi. Kita harus melawan oligarki sekarang untuk mengembalikan lagi kedaulatan berada di tangan rakyat. Demokrasi bisa menurut saya mah. Nah itu tadi tentang bagaimana gitu kan. Nah, kita harus masuk dari perjuangan itu karena kita angkatan muda. Pemuda adalah punya spirit, punya semangat, punya keinginan perubahan, berada di depan gitu kan, dengan spirit pengorbanan yang tinggi. Menurut saya itu modal besar. Rakyat kita berharap kepada kaum muda, gitu, kepada mahasiswa untuk bisa mempelopori perubahan. Nah, insya Allah dengan upaya seperti itu kita bisa melakukannya, menurut saya. Jadi situasi yang sekarang harus diubah, gitu ya. Kembalikan pada prinsip-prinsip yang sesuai dengan asas kedaulatan rakyat. Termasuk juga ada upaya seperti, ayo kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Sebenarnya esensinya adalah mengembalikan kedaulatan rakyat. Karena sekarang ini pemimpin mengatur sendiri. Itu. Jadi power aggrandizing, dia mengatur sendiri kekuasaannya. Jadi demokrasi dasmu. Jadi demokrasi kumaha aing, kumaha dewek, bagaimana maunya. Itu karena tidak ada acuan. Kalau dulu ada GBHN, garis-garis besar haluan negara. Si pemimpin presiden mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh MPR dengan GBHN-nya. Sekarang tidak ada GBHN, jadi bikin aturan sendiri. Muncul gitu kan, makan siang gratis. Itu tidak strategis itu. Bahkan itu penistaan kepada komunitas masyarakat kita sendiri. Malu kita di sidang internasional teriak-teriak kita perlu bantuan untuk makan siang gratis. Kata orang-orang di dunia, siapa yang ngatur ngurus itu, siapa yang mau itu, gitu kan. Itu kadang-kadang apa ya, gezahnya, wibawa pemimpin terhadap bangsanya kurang, gitu ya. Saya kira ini adalah pekerjaan rumah kita untuk mengembalikan lagi gezah kewibawaan. Masa teriak-teriak juga di Dubai, negara Indonesia ini negara korupsi. Ini pemimpin, presiden teriak-teriak negara Indonesia negara korupsi. Bahkan saya diganggu oleh birokrasi untuk memberantas korupsi. Curhat di forum internasional. Cek bahasa Sundana mangerakeun. Memalukan. Itu ya, berarti harus kembali lagi ke memahami tentang kewibawaan bangsa dan negara, terutama di dunia internasional. Insya Allah pemuda adalah masa depan. Kalau pemuda diam, tidak ada masa depan. Tapi kalau pemuda bergerak,
insya Allah masa depan semakin cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.